Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ada sifat ibadah yang bersifat, ada namanya amalan qasira, ada amalan muta'addi. Amalan qasira yang mana amalan tersebut kebaikannya, pahalanya hanya untuk dirinya, pelakunya saja. Sementara amalan muta'addi adalah amalan yang mana ketika dia mengerjakannya, dia mendapatkan kebaikannya dan orang lain pun ikut mendapatkan kebaikannya. Maka ada amalan tadi untuk kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, untuk siapa pahalanya? Untuk kita yang baca. Ketika kita membaca sholawat, untuk siapa pahalanya? Untuk kita yang baca. Ketika kita membaca tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya, untuk siapa itu? Untuk kita. Ketika kita berpuasa, untuk siapa pahalanya? Untuk kita yang melakukannya. Tapi ada juga amalan-amalan ketika kita juga melakukannya dan orang lain pun ikut mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita datang diundang untuk menghadiri acara takziah yasinan, di situ kita baca Al-Quran. Untuk siapa? Untuk yang baca. Man qara'al harfan minal Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikannya. Apalagi kita baca salawat Nabi. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran, siapa yang berselawat kepadaku satu kali maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Apa yang kita baca? Tahmid, tahlil, tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang membaca hal tersebut, ya, maka dia telah mempersiapkan gudang-gudang keberkahan di akhirat. Dua kalimat, ya, yang ringan diucapkan, mudah diucapkan, tapi berat timbangannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Luar biasa. Maka saudaraku dimuliakan Allah, ketika kita datang ke acara tersebut, kita membaca yasin balik ke kita pahalanya, kita membaca tahlil balik ke kita pahalanya, kita membaca tasbih balik kita ke pahalanya. Tapi di akhirnya apa yang kita lakukan? Ada namanya ibadah yang bersifat muta'addi. Apa? Doa. Doa itu manfaatnya tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk mereka atau orang lain. Maka dalam hadis yang lain disebutkan da'watul mar'i mustajabah, doanya seseorang terhadap saudaranya itu diijabah. Maka kata Rasul, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan untuk saudaramu. Dalam hadis yang lain, innama hadayatul ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, sesungguhnya pemberian hadiah yang bisa diberikan oleh mereka yang hidup terhadap mereka yang meninggal dunia apa? Ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar. Bukankah setelah kita membaca dan sebagainya lalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, duhai Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan, terimalah segala amal ibadah si fulan. Selain kita juga mendapatkan kebaikannya, maka di situ kita beramal amalan muta'addi, kita mendoakan saudara-saudara kita untuk kita mendapatkan, dan insya Allah saudara kita pun ikut mendapatkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua-dua amalan ini, baik yang bersifat qasirah ataupun yang muta'addi, kita berusaha ingin mengamalkannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Dengan kalimat, ya, wa amal amali lam yatabayyan tadi, amalku sementara belum jelas, paling tidak kita berusaha, terus berusaha semua aktivitas kita untuk mendatangkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diinformasikan saudaraku dimuliakan Allah, di antara banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang amalan-amalan muta'addi ini, yaitu manfaatnya untuk kita dan juga untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan pun orang yang jauh daripada kita. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika diriwayatkan dari Imam Abi Daud dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka in ittaba'ta auratan nas afsadathum au kita an tufsidahum,
jika engkau mengikuti celah atau kesalahan kaum saudaramu, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Ada tipe manusia itu yang hobi mencari aib-aib orang lain, diumbar aib orang lain berbagai macam cara, media kah, melalui lisannya langsung ataupun yang lainnya, ya. Apa ujung-ujungnya? Dapat mempercelakakan daripada orang yang disebutkan tadi, kemudian juga hampir-hampir engkau merusaknya, kata Rasulullah SAW. Lalu apa kata beliau? Maka kalimatun sami'aha Muawiyah, kata Sayyidina Abu Darda, satu kalimat yang tadi aku dengar daripada Sayyidina, yang didengar daripada Sayyidina Muawiyah daripada Rasulullah SAW, nafa'ahullahu ta'ala biha, maka Allah memberikan manfaat yang begitu besar. Saudaraku dimuliakan Allah, satu nasihat yang kadang-kala mungkin menurut kita itu biasa baik, tapi banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Satu kalimat kita lontarkan kepada saudara kita, ajakan baik bentuknya untuk menghindari atau mengajak untuk melakukan kebaikan, akan banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Contoh kecil saudaraku dimuliakan Allah, mungkin simpel bagi kita. Payu kita ke masjid, kapan lagi kita nak sholat? Pensiunlah sudah, gawi katik lagi, masjid dekat, lemak pula masjidnya. Kita ajak dia, satu kalimat tadi, ikutlah dia. Betapa luar biasa kita mendapatkan manfaat dari satu kalimat tadi. Dia tidak melok, kita tetap dapat pahalanya. Dia melok, kita tambah dapat pahalanya. Kenapa dia tidak melok, kita tetap dapat pahalanya? Karena kita sudah mengajak melakukan kebaikan. Al-amru bil ma'ruf sedekah, kata Rasul. Mengajak melakukan perbuatan baik adalah sedekah. Ketika dia ikut karena asbab kita, dapat hidayah dari Allah karena asbab kita, solatlah dia, maka ketika dia solat tadi, kita akan mendapatkan kebaikannya. Mandalla ala khairin falahu ajr man tabi'ahu. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka yang ikut tadi, ya, yang ngajak tadi akan mendapatkan pahala yang ngikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi sedikit pun. Satu kalimat. Mungkin ada kalimat-kalimat yang luar biasa, baik bentuknya kalimat tadi nasihatkah, atau kalimat tadi bentuknya videokah, atau langsung lisan atau tulisan, itu kalimat. Sekarang banyak media, mungkin dia buat statusnya dibaca, bentuknya nasihat, bentuknya apa, ya, apa bentuknya, maka orang akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia baca. Kalimat kecil atau video singkat kita buat, kita kirim, ya. Para bapak-bapak yang ingin melintas di depan jalan ini, hati-hati. Kenapa? Ada kemacetan karena ada mobil besar yang mogok. Kita kirim, simple, pendek, kecil. Banyak orang mendapatkan manfaatnya. Betapa luar biasanya kepahala yang terus kita dapatkan. Itulah yang namanya amalan muta'addi. Untuk dirinya dapat dan diri orang lain dapat. Atau kalimat tutorial, kalimat-kalimat kecil, cara ini pendek, kalimat tadi dinikmati oleh banyak orang. Itulah makna kalimatun, ya. Satu kalimat kecil mungkin menurut kita, tapi memberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak orang. Kalimat pun sebaliknya, kalimat kecil dengan kalimat tadi justru menjadikan permusuhan, keributan antar sesama, maka betapa besarnya tanggung jawab yang dapat kita pikul kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di antara amalan-amalan tersebut, ya, yang bersifat muta'addi, apa itu? Ihatatul adha, ya, imatatul adha, zihabul adha. Apa artinya? Menyingkirkan al-al yang dapat mengganggu jalan. Artinya di jalanan ada sesuatu yang mengganggu, bisa jadi orang lewat tidak kelihatan, celaka. Bisa jadi orang lewat susah gara-gara ada
benda tersebut. Bisa jadi pohon, bisa jadi ranting, bisa jadi batu atau apalah yang dapat, artinya azab tadi menyusahkan orang lain untuk lewat. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa'adhaluha qawlu la ilaha illallah wa adna'a imatatul adha 'anil tariq. Apa kata beliau? Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya apa? Imatatul adha, menyingkirkan al-al yang dapat mengganggu kenyamanan banyak orang. Ya, imatatul adha. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin kita lewat simple, kemudian mungkin ada karena musim angin deras, ada jatuhlah pohon di pinggir jalan, dan kita bisa secara akal kita akan berpikir, ini kalau wong nggak tahu, wong lewat entah naik motor kena pohon tadi, dia bisa terbalik. Stop sebentar, kita singkirkan. Itulah makna imatatul adha. Singkat perbuatan kita tadi, simple perbuatan kita tadi. Bisa jadi ada yang ngomong, apa itu cak kerajinan nian lah, ada bagiannya, kagak ada tukang sapu, ngapain kita sibuk-sibuk. Kadang-kala orang berpikirnya semacam itu. Kita tidak menunggu ada yang celaka dulu baru kita ingin menyingkirkan. Selagi kita mampu dan bisa, kenapa tidak? Ya kan? Mungkin ada batu, cara orang-orang mungkin bermain, atau mohon maaf yang sedang lagi memperbarui jalan, ya kan? Mungkin ada yang menggeser. Ketika kita bisa berhenti dan kita mikir, ini aku lagi susah lewat, mak manoge kalau banyak orang yang lewat, dipinggirkannya sedikit agar apa? Agar orang bisa lewat. Maka itulah makna imatatul adha. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu timbul pertanyaan, mak mana dengan polisi Tedo itu? Polisi Tedo yang tinggi itu, yang mobil kecil tadi mikir nak lewat, mak iring mak ini keno, miring ini keno, yang motor tadi gelegap gelebuk, ngapa? Ada polisi itu. Perintah hadisnya saja disuruh menyingkirkan, kita malah memasang. Bukan tidak boleh polisi Tedonya, cuma cara dia masangnya itu alang ketingginya. Berapa banyak orang yang lewat di situ menggerutu, berapa banyak orang mendoakan, siapa yang masang ini di jalan tempat uang lewat, jalan umum. Perintah Rasul imatatul adha, tapi justru dia membuat uang lain celaka, bikin kendaraan uang lecet, bikin, saya yakin tidak sedikit yang lewat itu, ya Allah, alangkah susahnya. Mungkin pernah masuk suatu tempat komplek yang berderet, sikok 2, 3, 4, tak lama ada lagi sikok 2, 3, 4, saking tingginya, saya sedikit yang tak ngerti tadi lewat terbalik. Lah, berarti kita bukan ingin mendatangkan kebaikan, nak bikin masalah lagi ada. Sementara perintah Rasul apa? Jangan nutup jalan. Dalam arti jangan nutup jalan tadi, jangan sampai ketika itu bisa dan tidak bermasalah, ya, tapi justru kamu membuat orang lain susah untuk lewat disebut. Maka kalaulah tadi yang tidak permanen saja, ya kan, ada dahan ranting saja yang dapat mengganggu, diperintahkan untuk disingkirkan, ya, lalu kenapa kita harus membuat sesuatu yang justru banyak menyakitkan banyak orang? Bukan tidak boleh bikin, maksudnya bikinnya itu jangan keterlaluan. Ada yang keterlaluan, lah sudah tinggi mah ini bulok, bentuk peta kubus, mana ini masih bentuk kubus, nah kubus, ya. Sedikit ada orang yang menggerutu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saudaraku dimuliakan Allah, maka lanjutannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi hal tersebut. Hadis daripada Sayyidina Abu Dzar, apa kata Rasulullah? Uritu alayya a'malu ummati hasnuha wa sayyi'uha fawajadtu fi ma'asini a'malihal adha yumatun 'anil tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nakha'atu takunu fil masjid la tudfan. Apa kata beliau? Nanti
ditampakkan bagiku amalan-amalan umatku, kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku baik bentuk kebaikan daripada amal umatku dan juga keburukannya. Di antara amalan kebaikan daripada umatku itu yang aku lihat adalah bimahasini a'maliyah al-ada'iyumatu anitorik, adalah mereka yang menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu di jalanan. Kata Rasulullah, ditampakkan kebaikan. Dari banyak kebaikan umatku tadi, ditampakkan di antara kebaikan umatku tadi padaku nanti pada saatnya adalah yumatul aza aditorik, mereka yang menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Saya bilang tadi, mungkin di mata manusia kata apa-apanya, tapi ternyata itu di antara kelak yang ditampakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, amalan si fulan menyingkirkan batu, si fulan menyingkirkan hal-hal dan yang lainnya. Saking betapa luar biasanya keutamaan tersebut untuk dirinya dan untuk banyak orang, ya. Ketika kita mampu dan bisa, kenapa tidak, ya. Kemudian apa? Sebaliknya, wapi masaira, dan kejelekan amalan dari umatku ditampakkan di antara kejelekan amalan umatku yang ditampakkan kepadaku, apa itu? Takunu an-nakha'atu takunu fil masjid wala tudfan. Mereka membuang dahak di masjid tapi tidak ditimbun. Ustaz, berarti boleh beludah dalam masjid? Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau kamu sedang sholat nak beludak, maka buanglah ke sebelah kiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama historinya mesti kita pahami dulu. Masjid pada masa Rasul jangan dibayangkan masjid semasa saat ini. Masjid pada masa Rasul tetap padang pasir, cuma dikasih dinding. Artinya jangan membayangkan di situ ada keramik, apalagi ambal, ya. Makanya kan dalam sebuah hadis, sahabat itu ketika sholat ngeluh karena panas jidatnya dengan sinar matahari, karena pasir tadi, minta kepada Rasul rukhsah boleh ditutup, tapi Rasul tidak menghiraukan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan ra'aitu atharutin, aku melihat bekas tanah di jidat beliau. Artinya memang masjid pada masa itu jangan dibayangkan disamakan seperti masjid kita saat ini, atau membayangkan seperti masjid Madinah saat ini. Enggak, jauh, ya. Dulu ada yang buang dahak di masjid, ya, di dalam masjid tadi, lalu ditimbun dengan pasir, ditutup. Bukan berarti hadis ini membolehkan berarti tidak apa-apa beludah dalam masjid, jangan, ya. Kalau nak beludah ambil tisu, beludah masuk ke lagi, ya. Oh, jangan ditahan mulutnya bunyi ludah, ambil tisu lalu dimasukkan lagi di kantong, dan ludah bukanlah najis, ya. Nah, saudaraku dimuliakan Allah, apa ilatnya? Apakah hadis ini sekarang tidak berlaku lagi saat ini? Bukan itu. Salah satu ilatnya apa? Dahak itu orang melihatnya mayoritas jijik. Lalu kalimat masjid adalah tempat yang memang di situ orang banyak datang melakukan aktivitas, tidak hanya untuk sholat 5 waktu. Di situ dia ada yang istirahat musafir, di situ ada yang sedang diskusi, di situ ada orang sedang majelis ilmu, ada tempat keramaian di mana di situ banyak orang di situ, ya. Lalu apa pesannya? Pesannya jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang menjijikkan orang sehingga orang melihatnya hal yang tadi menjadi jijik. Contoh, makanya kenapa kata Rasul, kalau kamu ingin berludah, ambil ke sebelah kiri, dalam artian tempat yang kecil di mana kaget ketika kamu buang tadi, ludah kamu tadi, dahak kamu tadi tidak dilihat oleh banyak orang. Kadang-kadang kita, oh dahak siapa ini, sebasing baik. Jadi kan begitu. Atau mohon maaf, kita kadang-kala mampir ke fasilitas umum, mungkin ke bandara, mungkin ke rumah sakit dan sebagainya. Ketika kita nak ke kamar kecil, ke WC, kapan terjengok setua itu tak disiram wong. Astagfirullahaladzim, siapalah tak nyiram. Yang langsung berpikirnya pendek, negatif, mana pengurusnya nih, pembersihnya nih, tidak dibersih apa? Wallahualam. Bisa jadi yang tukang bersih tadi sudah bersih, pindah ke WC berikutnya, pas dia pindah tadi ada yang masuk, tadi ternyata buang, ya. Lalu dia mungkin karena dari dusun yang tak ngerti tadi cak mana cara nyiramnya tadi, mejet di mana, akhirnya
ditinggalkannya pula, bisa jadi, wallah alam, kita tidak nutup kemungkinan ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika orang masuk, mohon maaf, rata-rata kalimatnya menjijikkan. Atau kita di bandara, atau kadang-kala mohon maaf ada juga tidak, walaupun tidak banyak, ketika kita mampir ke masjid, kita masuk ke WC-nya tidak disiram ya, dengan berbagai macam uang yang masuk tadi ya. Apalagi kadang-kala kita mampir di bandara itu, yang datang ke WC masjid itu bukan yang nak sholat, kadang-kala mampir dia nak pergi, mampir dulu ke situ buang hajat, ada yang nyiram, ada yang tidak. Itu salah satu maknanya tadi. Artinya apa? Ketika kita tidak menyiram, membiarkan dilihat oleh orang tadi, orang merasa jijik, itulah salah satu keburukan yang dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita yang tidak nyiram tadi, bukan, artinya uang yang buang tadi dan dia tidak nyiram. Lalu ketika kita masuk dan kita melihat, ketika kita mampu untuk menyiramnya, kenapa tidak kita siram? Paling tidak satu, kita mendapatkan pahala, kita sudah membersihkan. Yang kedua, kita sudah mencegah hal-hal yang dapat menjijikkan banyak orang lain. Cuma kadang-kala kan manusia beda-beda mikir, bukannya kita juga, punya uang juga, biarlah ya. Cuma paling tidak menjadi pelajaran bagi kita, paling tidak untuk diri kita dan keluarga kita. Mungkin di rumah kita punya anak, punya cucu, nak siram. Kalau sudah tuh siram, barang itu tidak bagus, menjijikkan, siram, biasakan. Kaget setiap dia mampir ya. Apalagi biasa anak-anak kecil itu males nak cepet nak main tadi, nak nonton dan sebagainya, pipis baik, sudah pipis tadi siramnya dikit barang dia berlari, tinggalkannya kloset tadi tanpa disiram ya kan, karena pengen cepet tadi. Maka penting bagi kita untuk membiasakan kaget dulu, siram. Kenapa? Insya Allah kaget sampai dia kebesak. Ketika dia buang hajat, dia akan ingat, dia akan ngajak orang lain, dia ingatkan anak-anaknya, dan ketika itulah kita telah menanamkan amalan mutaaddi. Apa kalimatnya? Kalimat yang kita sampaikan terus diingatnya, terus diamalkannya, maka selama itu kita mendapatkan pahala dari apa kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan simpel, amalan-amalan kecil ya, tapi ternyata itu memberikan manfaat yang luar biasa. Bahkan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya daripada Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim ya, apa kata beliau? Bainama rajulun yamshi bit-tariq fa wajada husnan syauq ala tariq fa akharahu. Ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan menemukan dahan pohon yang berduri, sudah pohon duri pula ya, di tengah jalan, lantas ia menyingkirkannya. Maka apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu faghafaralahu. Maka Allah berterima kasih kepadanya, dalam artian apa? Faghafaralahu, Allah berikan dia ampunan. Bayangkan, gara-gara pohon itu yang namanya istighfar melalui amal. Jadi ada melalui lisan, ada melalui perbuatan. Ternyata ketika laki-laki tadi menyingkirkan kayu berduri tadi, apa? Faghafaralahu, Allah memberikan ampunan kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kadangkala amalan-amalan kecil yang kita dapat melakukannya, kadangkala kita merasa apa? Kadangkala kita meremehkan. Kenapa meremehkan? Mungkin karena keterbatasan kita, atau karena kita menganggap situ biasa bayu, ndak perlu adu-adunya. Kita lah minggir ke dia omong ke wong pulok kakek, dikata kong becak ke takuan pulok, dikata kong becak anu pulok, ladu pagi dan sebagainya. Yang kadangkala memang syaitan itu kadangkala membisiki bagaimana hamba-hamba Allah ini untuk berhenti atau meremehkan untuk melakukan kebaikan. Saudaraku dimuliakan Allah, maka yuk kita mulai beramal baik yang bersifat qasirah untuk diri kita. Jangan juga melupakan amal mutaaddi yang manfaatnya adalah untuk diri kita dan banyak orang. Di antaranya tadi adalah melontarkan, menyebarkan, membuat ya kalimat-kalimat yang baik yang dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Kemudian juga di antaranya tadi adalah menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu
banyak orang kenyamanannya baik bersifat apapun tadi, entah tadi yang ada di jalanan ataupun hal-hal yang lain, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan itu, dan insya Allah bisa jadi itulah salah satu kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada saatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Fadhal, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan bahwasanya, dan ini kayaknya hadis juga Ustaz ya. Iya. Bahwasanya setiap amalan itu nanti akan Allah perlihatkan di akhirat nanti. Amalan selama di dunia ini. Baik itu amalan baik maupun amalan yang buruk. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika amalan baik terus seseorang melakukan amalan yang bisa menghapuskan amalan baik itu. Iya. Nah, apakah amalan baik itu masih dilihat gitu? Iya. Atau sebaliknya, amalan yang buruk iya terus diistighfari, ditaubati, apakah masih bisa dilihat juga nanti? Iya. Demikian Ustaz. Ya. Syukran jazakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau tanyakan juga nanti berkaitan dalam surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya kan? Bumi akan bercerita, menjadi saksi. Sehingga Rasul bertanya, "Ma akhbarwa, tahukah kalian apa berita bumi tadi?" Kalimatnya bumi ya, bukan turab. Kalau turab tanah, tanah. Berarti bumi ini semua mencakupi laut, darat, dendeng, itu bumi. Ardun. Kalau turab, tin, watini wazaitun, itu tanah. Tanah berarti cuma tanah saja, ini enggak. Berarti kalau bumi semuanya, ya. Apa ditanya oleh Rasul? Tahukah kabar yang diberitanya? Apa kata sahabat? Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ya, apa kata beliau? Bahwasanya innal ardo antashhada, ardu bumi akan menyaksikan, menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini. Si fulan amila kadza wa kadza yaum kadza wa kadza. Yang ini engkau melakukan perbuatan ini pada hari ini jam sekian ini. Semuanya menjadi saksi. Dinding, kasur, meja ini, HP kita, mic yang kita gunakan, tempat kita duduk, mereka akan bercerita pada saatnya kelak. Oh, Pak Sianu pada pagi subuh jam Sianu beliau ikut duduk di situ, ikut majelis. Artinya ditampakkan tadi, ya. Pun sebaliknya dengan keburukan. Lalu ditampakkan amalan tadi. Oh, ini loh amalan perbuatan baik yang pernah engkau lakukan, ya. Ditambahkan, makanya kan ada hadis Rasul riwayat Bukhari itu, orang yang paling buntu, rugi itu kan, apa? Yang punya amal soleh, ditampakkan amal solehnya, tapi justru diserahkan kepada orang lain. Artinya ditampakkan, tetap ditampakkan ini amal yang pernah kau lakukan, tapi karena penyebab ini begini, sebagai motivasi juga bagi kita sebelum meninggal tadi, untuk senantiasa menjaga amal tersebut. Lalu saudaraku dimuliakan Allah, maka muncul hadis yang lain, ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Itu adilnya Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, gantilah perbuatan buruk yang pernah kau lakukan dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan buruk yang pernah kau lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena asbab perbuatan baikmu. Artinya apa? Artinya dari sini saudaraku dimuliakan Allah, itulah bedanya rahman Allah dengan kita. Kita ketika kita mohon maaf tersakiti dan sebagainya, okelah sudah meminta maaf, tapi nak mulus itu kadang-kala berat. Oke, ku maaf ke kau, cuma masih ada kadang-kala dongkolnya, ya ku maaf ke kau, cuma jangan lewat lagi depan rumahku. Tapi Allah tidak begitu, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah tadi. Apa? Kita sudah durhaka kepadanya, Allah ngasih kita segalanya, kita menentang, bahkan melupakan Allah tadi, ya. Diperintahkannya kita tidak melakukannya. Suatu saat kita taubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua keburukan yang kita lakukan tadi.
ya, yang kita bernama ini, kita banyak istighfar, baik dengan lisan kita, banyak bantu orang dan sebagainya, ternyata perbuatan buruk yang pernah kita lakukan tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita tadi. Artinya apa yang antum tanyakan tadi itu terjawab dengan hadis tadi. Artinya bisa. Ya, cuma kan kita ini jadi masalah ini kaget bela. Cuma sampai kapan kaget itu? Belumlah sempatlah laju. Kan begitu. Jadi motivasinya di situ. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan kesalahan apapun, sebanyak apapun yang kita lakukan, jangan kecil hati, jangan merasa takut tidak diampuni. Yakinlah sayangnya Allah, rahmannya Allah pasti diampuni kalau kita galak. Pun sebaliknya, jangan kita terlupakan dengan amal soleh kita, sehingga ujung-ujungnya apa? Kita beramal, justru amal kita tadi ya muncullah sifat-sifat yang akhirnya, mohon maaf, iblis masuk menggoda dengan amal soleh tadi, merasa paling ini sekelas tadi ya, sahabat tadi ya, dari cerita yang tadi yang sudah beramal masih merasa sebagai motivasi bagi kita. Artinya kita terus beramal. Dengan kita beramal, kita tidak meremehkan orang lain juga yang belum baik, tapi justru mengajak ya. Mungkin saat itu beliau belum dapat hidayah, tapi suatu saat insya Allah akan dapat hidayah. Jangan kita ngecap percuma tak perlu lagi diajak dia tu ngapu, lah tertutup hati dia tu, tak akan galak lagi dia tu berubah. Wallahu a'lam. Itu yang kadang-kadang dapat merusak amal kita tadi. Jadi insya Allah tetap ditampakkan dan tetap diampuni, dan ada juga amal yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena tingkah laku perbuatannya juga. Wallahu a'lam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu bermanfaat, barakah bagi kita semua, dan insyaallah senantiasa Allah jaga kita, membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang lebih baik lagi ke depannya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa nas'aluka ya Allah uluman katsiratan fa'na fid dunya wal akhirah. Allahumma ihfazna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa banatina min syarri zaman wa min syarri ahli zaman wa min syarri fitnati akhir zaman. Allahumma waffiqna listithmari fi kulli awqatina waj'alha amiratan bi dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.